Batu akik itu, ya kan, batu akik itu jelas itu buatan secara langsung orang yang membuatnya, pengrajin akik. Tapi kalau untuk mustika kita tidak tahu itu yang membuat siapa. Apa itu? Tata cara menggunakannya, tata cara merawatnya, sejarah lengkapnya, ini ditarik di mana, isi kodamnya apa, prosesnya bagaimana, dan aktivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video khusus untuk menjawab komentar-komentar kalian semuanya yang ada di channel YouTube saya. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari akunnya namanya Wow, ya begitu. Ini bagus, tolong buatkan konten ya tentang batu motif sama mustika ya, energinya apakah sama. Intinya itu, ini komentarnya panjang sekali. Tapak jala yang asli dan yang tidak berenergi bedanya apa? Mustika Sulaiman yang berenergi dengan mustika yang Sulaiman tidak berenergi bedanya apa begitu. Nah, ini dikasih contoh nih. Aku menemukan batu Sulaiman atau tapak jala, apakah itu otomatis memiliki energi atau tidak? Oke, saya paham maksudnya apa. Oke, sebentar. Ini karena panjang sekali, saya singkat saja. Oke, baik, saya paham. Jadi beliau ini, @wow ini sedang bingung membedakan batu akik atau batu yang bermotif atau batu yang berenergi dengan batu-batu yang mungkin bentuk-bentuknya sama. Atau ketika dia menemukan sesuatu di jalan, wujudnya misalkan tapak jala, itu dia bingung apakah itu berenergi atau tidak. Seperti itu ya. Jadi semacam itu. Jadi gini Pak, atau teman-teman, saudaraku semuanya, sedulur semuanya, batu mustika itu kenapa berbeda dengan batu akik? Walaupun terkadang wujudnya, loh kok meh mirip iki bedanya apa? Bedanya ada banyak. Pertama, batu akik itu, ya kan, batu akik itu jelas itu buatan secara langsung orang yang membuatnya, pengrajin akik. Tapi kalau untuk mustika kita tidak tahu itu yang membuat siapa. Yang jelas itu batu mustika yang harus tarikan. Nah, bedanya mustika tarikan sama batu akik apa? Bedanya teman-teman, pertama, batu akik itu tidak perlu kalian apa-apakan, sudah biarkan saja, tidak akan ada efeknya. Tapi kalau batu mustika itu kalau tidak dirawat, tidak diminyaki, terkadang menimbulkan kesialan. Jadi apa yang membedakan? Energi di dalamnya. Begitu loh teman-teman. Senajan atau walaupun bentuk dari batu akik sama batu mustika itu hampir mirip, entah wujudnya adalah tapak jala, Sulaiman, ya, kecubung, dan lain sebagainya, yang harus kita cek dan tes adalah energi di dalamnya. Kalian harus menggunakan spiritual kalian untuk merasakan energi, dan tidak semua orang bisa. Tapi tenang saja, saya sudah memberikan beberapa cara yang mudah, termasuk menggunakan pernafasan. Menggunakan pernafasan, ikhlas, rasakan energinya. Kalau ada energi di dalamnya dirasakan, maka ada energi di dalamnya. Begitu, itu cara membedakannya. Kemudian yang membedakan yang lebih mantap lagi adalah kalian dapat dari mana batu itu. Nah, misalkan dapat dari guru saya, Ki Bagus, ini kata guru saya adalah mustika, maka mustika kalau diserahkan kepada orang lain harus ada embel-embel banyak. Apa itu? Tata cara menggunakannya, tata cara merawatnya, sejarah lengkapnya, ini ditarik di mana, isi kodamnya apa, prosesnya bagaimana, dan aktivasinya seperti apa. Itu harus lengkap. Kalau nggak ada, ya sudah, ini batu akik, walaupun diberi oleh dukun kek, kiai kek, atau siapapun, kalau nggak ada kejelasan mengenai itu, ya sama saja semacam batu akik begitu. Nah, ini sama juga teman-teman, ketika kalian jalan, kalian sedang naik gunung, tiba-tiba kok melihat di bawah kok ada batu bersinar, kalian ambil tuh, batunya unik, batunya kok langka ya, ini bagus bentuknya. Kalian bingung, ini apa ya? Ini ada energinya, ada kodamnya enggak?
itu cara tesnya juga harus dirasakan energinya menggunakan teknik pernafasan yang sudah saya share. Itu cara paling mudah lah ya, paling mudah untuk merasakan energi dari batu mustika. Begitu teman-teman. Nah, kalau batu mustika disandingkan dengan batu akik, walaupun wujudnya hampir sama seperti tadi, membedakannya harus menggunakan spiritual. Kalau kita sebut batu akik ya benda-benda aksesoris, tapi kalau untuk batu mustika sebutannya adalah benda spiritual. Maka untuk melihat apakah benar itu benda spiritual, kalian juga harus menggunakan energi spiritual di dalam. Ya. Jadi tidak serta-merta anggap batu akik diambil kemudian ini batu mustika, tidak. Tidak seperti itu. Ya, harus menggunakan teknik spiritual. Oke, dari sini paham ya? Monggo kalau belum paham bisa diulangi lagi video dari saya ini seperti itu. Nah, untuk bantuan untuk mencocokkan mustika ya, merasakan energi, aktivasi, monggo hubungi saja nomor yang ada di bawah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.